Bayangkan, seorang ayah yang lumpuh duduk sendirian di kursi rodanya. Hari ini adalah ulang tahunnya. Seharusnya keluarga berkumpul, tertawa, dan memberi doa. Tapi apa yang dia dapatkan? Hanya keheningan, makanan dingin, dan kesepian. Bagaimana rasanya menjadi seorang ayah yang ditinggalkan di hari paling berharga? Tonton kisah nyata penuh air mata ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Serta tulis di komentar dari kota mana kamu menonton, supaya saya tahu cerita ini sudah sampai sejauh mana. Hari itu adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh ayah. Beliau sudah duduk di kursi roda sejak kecelakaan yang membuat kakinya lumpuh 5 tahun lalu. Meski tubuhnya tak lagi sekuat dulu, semangatnya untuk hidup tetap menyala. Dan hari itu, baginya, adalah hari istimewa, hari ulang tahunnya yang ke-68. Di ruang tamu sederhana, meja kecil sudah disiapkan. Sebuah kue tart dengan lilin sederhana diletakkan di tengah. Di sampingnya, ada pizza yang baru saja dipesan menantu kesayangannya, Rani, karena ayah begitu menyukai makanan itu. Lampu ruang tamu menyala lembut. Jam dinding berdetak pelan. Suasana tenang, terlalu tenang untuk sebuah perayaan ulang tahun. Ayah menatap pintu rumah dengan penuh harap. Sebentar lagi pasti datang, katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada orang lain. Rani, istri dari anak bungsu ayah bernama Andi, berdiri di samping kursi roda. Wanita muda itu sibuk menatap piring kertas dan gelas plastik di atas meja, seolah-olah pesta kecil itu akan dihadiri banyak orang. Ayah jangan sedih ya, sebentar lagi Mas Andi sama ibu pasti pulang, ucap Rani sambil tersenyum, meski dalam hatinya ada perasaan ragu. Ayah mengangguk pelan. Iya, Nak, mereka mungkin hanya terjebak macet. Padahal, dalam hati kecilnya, Rani tahu. Hari itu, Andi, suaminya, dan ibu mertuanya justru sedang pergi liburan ke Bali. Tiket liburan itu sudah dipesan jauh-jauh hari. Rani pernah menyinggung soal ulang tahun ayah, tapi suaminya hanya menanggapi dingin. Ah, ulang tahun bisa tahun depan lagi. Liburan ini cuma sekali seumur hidup. Kata-kata itu menancap tajam di hati Rani. Tapi ia tak berani membantah lebih jauh. Ayah duduk tenang, menatap lilin di atas kue. Wajahnya penuh keriput, tapi senyumnya tulus. Ia berharap pintu akan terbuka, dan keluarganya masuk dengan tawa serta ucapan selamat ulang tahun. Namun menit demi menit berlalu. Suasana tetap hening. Jam dinding menunjukkan pukul 7 malam. Rani mulai resah. Biasanya di jam seperti ini, Andi akan menelepon setidaknya untuk memberi kabar. Tapi ponselnya sunyi. Ayah berusaha mengalihkan suasana. Rani, ayo kita nyalakan lilin ini. Biar sederhana, yang penting kita tetap bersyukur. Dengan hati yang tercekat, Rani menyalakan lilin kecil itu. Api berkedip-kedip, memberi cahaya hangat di tengah kesunyian. Ayah menutup mata sejenak, berdoa dalam hati. Doanya sederhana. Semoga keluarganya sehat. Semoga ada kebahagiaan untuk mereka semua. Tak lama kemudian, suara dering ponsel memecah keheningan. Rani segera mengambil ponsel dari meja. Nama yang muncul di layar membuat dadanya terasa sesak. Andi, suami. Dengan cepat ia mengangkat panggilan video itu. Wajah Andi muncul di layar, tampak tersenyum lebar. Di belakangnya, terlihat pemandangan pantai indah dengan cahaya matahari terbenam. Di sampingnya, ibu mertuanya ikut tersenyum bahagia. Rani, ayah, lihat, kami lagi di Bali. Indah banget kan? Seru Andi riang. Rani terdiam, menahan air mata. Ia memalingkan kamera ke arah ayah. Ayah tersenyum lemah. Indah sekali, Nak. Selamat bersenang-senang. Ibu mertua tiba-tiba ikut menyahut dengan tawa kecil. Selamat ulang tahun ya. Yah, maaf, kami nggak bisa pulang. Tapi kan ada Rani yang nemenin. Jadi ayah nggak sendirian.
Kata-kata itu membuat hati Rani terasa ditusuk. Andi menambahkan sambil tertawa. Selamat bersenang-senang dengan yang lumpuh. Ya? Heh. Tawa mereka pecah di layar. Rani tercekat. Tangannya gemetar memegang ponsel. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ayah hanya tersenyum. Senyum yang lebih mirip luka. Terima kasih, Nak. Nikmati liburannya. Lalu panggilan itu berakhir. Rani menatap ayah dengan mata berkaca-kaca. Ayah, maaf. Maaf karena Mas Andi sama ibu. Ayah mengangkat tangannya, berusaha menenangkan menantunya. Jangan salahkan mereka, Rani. Mungkin mereka butuh hiburan. Aku sudah tua, ulang tahun hanyalah angka. Tapi air mata Rani jatuh semakin deras. Tidak, Yah, ini bukan sekadar angka. Ini ulang tahun ayah. Seharusnya mereka ada di sini. Ayah menarik napas panjang. Lalu dengan suara bergetar, ia berkata pelan. Mungkin sudah waktunya pertunjukan dimulai. Rani terkejut. Pertunjukan apa, Yah? Ayah menatap matanya dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ekspresinya bukan sekadar pasrah, tapi penuh tekad. Pertunjukan untuk membuat mereka mengerti bahwa cinta dan keluarga bukan sesuatu yang bisa disepelekan. Setelah itu, malam terasa semakin sunyi. Rani duduk menemani ayah, sementara lilin di atas kue perlahan habis terbakar. Pizza di atas meja sudah dingin, tak tersentuh. Ayah terlihat termenung. Wajahnya masih tersenyum, tapi matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Rani menggenggam tangan ayah. Aku akan bersama ayah. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pergi. Ayah mengangguk pelan. Terima kasih, Rani. Kau lebih dari seorang menantu. Kau adalah anakku sendiri. Hati Rani semakin hancur mendengar kata-kata itu. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Rani mengantar ayah ke kamarnya untuk beristirahat. Namun sebelum tidur, ayah berbisik pelan. Besok, mereka akan tahu apa arti penyesalan. Kalimat itu membuat bulu kuduk Rani meremang. Ada sesuatu yang ayah rencanakan. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Dan malam itu, di tengah kesunyian, Rani hanya bisa berdoa semoga kekuatan ayah cukup untuk menanggung semua luka di hatinya. Di sebuah resort mewah di kawasan Nusa Dua, Bali, Andi dan ibunya menikmati liburan yang sudah lama mereka rencanakan. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai putih kamar hotel. Suara ombak terdengar pelan, berpadu dengan nyanyian burung. Andi berdiri di balkon sambil mengenakan kacamata hitam. Ia menghirup udara segar, lalu berkata dengan suara lantang. Ini baru hidup, inilah yang aku impikan. Jauh dari rumah, jauh dari masalah, dan jauh dari ayah. Bu Ratna, ibunya, keluar sambil mengenakan kimono hotel. Tangannya memegang segelas jus jeruk dingin. Ia tertawa kecil. Kau benar, Nak. Sudah terlalu lama kita terikat oleh sosok tua itu. Selalu minta diperhatikan, selalu jadi pusat perhatian. Padahal, apa yang dia lakukan untuk kita? Tidak ada. Andi mengangguk mantap. Benar, Bu. Kita juga berhak bahagia. Mereka kemudian turun ke restoran hotel. Buffet internasional sudah menunggu. Roti panggang hangat, pancake dengan madu, sushi segar, hingga omelet yang dimasak langsung oleh chef. Andi mengambil piring penuh makanan. Bu, coba deh salmon ini, enak banget. Bu Ratna tersenyum lebar. Ah, nikmatnya. Lihat semua orang di sini. Mereka tertawa, mereka bahagia. Inilah hidup yang sebenarnya, bukan duduk di kursi roda sambil mengeluh. Mereka makan dengan lahap, sambil sesekali bersuah foto untuk diunggah ke media sosial. Caption yang ditulis Andi di Instagram. Liburan bersama ibu tercinta. Hidup hanya sekali, nikmati momen terbaik.
Bali Life Family First. Ironis. Kata family first justru dipakai saat mereka meninggalkan ayahnya sendiri di rumah pada hari ulang tahunnya. Siang hari, mereka pergi ke pantai. Ombak bergulung pelan, para turis asing berjemur, dan anak-anak kecil bermain pasir. Andi menyewa jet ski, lalu memacu kencang di lautan. Ia berteriak kegirangan. "Bu, lihat aku. Aku bebas." Bu Ratna duduk di kursi pantai dengan minuman kelapa muda. Ia tertawa keras sambil melambaikan tangan. Beberapa orang yang lewat memperhatikan mereka dengan kagum. Ada aura bahagia yang terpancar dari ibu dan anak itu. Namun, di balik tawa tersebut, ada kenyataan pahit yang mereka sengaja abaikan. Seorang ayah tua sedang duduk sendirian di rumah, menatap kue ulang tahunnya yang sudah meleleh lilinnya. Sore hari, saat matahari mulai tenggelam, Andi mendapat ide. "Bu, gimana kalau kita video call ayah? Biar dia tahu kita tetap ingat ulang tahunnya." Bu Ratna setuju. "Bagus, Nak. Tapi jangan terlalu serius. Biar dia tahu, kita yang benar-benar menikmati hidup." Mereka pun melakukan panggilan video. Wajah ayah yang penuh harap muncul di layar, dengan Rani di sampingnya. Andi tersenyum lebar. "Ayah, lihat deh. Kami lagi di Bali. Indah banget, kan?" Ayah tersenyum lemah, berusaha menutupi luka di hatinya. "Indah sekali, Nak. Selamat bersenang-senang." Tapi tawa Andi semakin menjadi. "Selamat bersenang-senang dengan yang lumpuh, ya? Hahaha." Bu Ratna menambahkan dengan dingin. "Tenang saja, yah. Kan ada Rani yang menemani. Kau tidak sendirian." Panggilan berakhir dengan tawa mereka. Namun, di sisi lain layar, ada air mata Rani yang jatuh tanpa henti. Malam itu, resort mengadakan pesta musik di tepi pantai. Lampu warna-warni berkelap-kelip, DJ memainkan musik keras, dan para tamu menari dengan gembira. Andi ikut menari, memegang minuman di tangannya. Ia begitu larut dalam euforia, seolah dunia ini hanya miliknya. Bu Ratna duduk di kursi VIP, menikmati sajian makanan laut segar. Ia tertawa setiap kali ada tamu lain menyapanya. "Bu, lihat, kita seperti keluarga kaya raya di film-film," kata Andi sambil tertawa keras. "Ya, Nak, dan semua ini milik kita. Kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan orang tua renta itu. Hidup kita baru saja dimulai." Namun, ketika malam semakin larut dan pesta mulai sepi, Andi kembali ke kamar hotel. Saat ia berbaring di ranjang empuk, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rani. "Mas, ayah menunggu seharian. Lilinnya padam sendiri. Pizza yang kubeli untuk ayah sudah dingin. Aku tidak tega melihatnya. Harusnya Mas ada di sini." Andi membaca pesan itu, lalu menghela napas. Tapi bukan rasa bersalah yang muncul, melainkan kejengkelan. Dasar Rani, selalu drama. Ayah sudah tua, ulang tahun bukan hal penting. Kenapa harus dipermasalahkan? Katanya kesal. Ia meletakkan ponsel tanpa membalas pesan itu, lalu tidur dengan nyenyak. Sementara itu, di rumah, ayah duduk di ranjangnya. Malam semakin larut, tapi matanya masih terbuka. Ia menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto lama, saat ia masih sehat, bersama istri dan anak-anaknya. Semua tersenyum lebar di foto itu. Air mata perlahan jatuh di pipinya. "Ya Tuhan, apa aku sudah gagal menjadi ayah dan suami? Kenapa mereka meninggalkanku di hari ini?" Namun, setelah itu, ayah menghapus air matanya sendiri. Wajahnya berubah tegas. "Tidak, aku tidak gagal. Aku masih punya hati, dan aku akan membuat mereka mengerti arti keluarga yang sesungguhnya." Besok pagi, Rani terbangun lebih awal. Ia melihat ayah duduk di kursi roda sambil menulis sesuatu di buku catatan tua. "Ayah,
Sedang apa? Tanya Rani. Ayah menoleh, tersenyum tipis. Menulis rencana. Nak, waktunya pertunjukan dimulai. Rani terdiam, tidak mengerti. Tapi di lubuk hatinya, ia merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Sesuatu yang akan membuat Andi dan Bu Ratna menyesal seumur hidup. Esok paginya, suasana rumah masih terasa hening. Rani menyiapkan sarapan sederhana, bubur ayam dan teh hangat. Ia mendekat ke kamar ayah, namun dikejutkan oleh pemandangan yang tidak biasa. Ayah duduk di kursi roda dengan wajah serius, menatap buku catatan tua yang terbuka di pangkuannya. Pulpen di tangannya bergerak cepat, menulis baris demi baris seolah-olah sedang mencatat sesuatu yang sangat penting. Selamat pagi, Yah, sapa Rani sambil tersenyum. Ayah mengangguk, lalu menutup buku catatannya. Pagi, Rani. Hari ini kita mulai. Rani mengernyit. Mulai apa, Yah? Ayah menatapnya dalam-dalam. Mata tua itu memancarkan cahaya yang berbeda dari biasanya. Bukan pasrah, melainkan penuh tekad. Pertunjukan. Aku akan membuat mereka mengerti arti keluarga. Setelah sarapan, ayah memanggil Rani. Nak, aku ingin kau membantuku menyiapkan beberapa hal. Jangan tanya kenapa, cukup ikuti. Rani menunduk patuh. Baik, Yah. Apa yang harus aku lakukan? Ayah menyerahkan beberapa lembar kertas. Di dalamnya tertulis. 1. Undangan khusus untuk keluarga besar. 2. Daftar belanja bahan makanan. 3. Catatan kecil berisi kalimat-kalimat misterius. Rani membaca sekilas, matanya melebar. Yah, ini undangan untuk keluarga besar? Untuk acara apa? Ayah tersenyum samar. Acara ulang tahunku. Tapi bukan ulang tahun biasa. Kali ini, aku akan pastikan semua orang hadir. Termasuk Andi dan ibunya. Beberapa jam kemudian, ayah meminta Rani menelepon keluarga besar. Paman, bibi, sepupu, hingga keponakan. Bilang saja aku ingin merayakan ulang tahun secara sederhana di rumah minggu depan. Katakan ini akan jadi momen penting yang tak boleh dilewatkan. Rani ragu. Tapi ya, bagaimana kalau Mas Andi dan Ibu tidak mau datang? Ayah menatap lurus ke depan. Mereka akan datang. Percayalah, Rani. Mereka tidak akan bisa menghindar dari undangan ini. Malamnya, Rani duduk sendiri di kamar. Ia mencoba memahami maksud dari semua ini. Kenapa ayah tiba-tiba seperti orang lain? Apa benar beliau hanya ingin merayakan ulang tahun? Atau ada sesuatu di balik itu? Ia teringat wajah ayah saat berkata, pertunjukan dimulai. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Namun di satu sisi, Rani merasa lega. Setidaknya ayah tidak lagi hanya diam menahan sakit. Ada semangat baru yang muncul dalam dirinya. Di sisi lain, Andi dan Bu Ratna masih larut dalam euforia liburan. Hari itu mereka mengunjungi Ubud, menikmati sawah terasering yang indah. Andi sibuk mengambil foto untuk dipamerkan di media sosial. Bu, lihat caption ini bagus nggak? Lepaskan semua beban, nikmati hidup sepenuhnya. Bu Ratna tertawa. Bagus sekali. Tambahkan emoji senyum biar lebih ceria. Mereka sama sekali tidak memikirkan ayah di rumah. Bahkan pesan-pesan dari Rani tidak mereka balas. Namun, tanpa mereka sadari, benih kekecewaan ayah sudah tumbuh menjadi rencana besar. Hari-hari berikutnya, ayah mulai melatih dirinya. Meski tubuhnya lumpuh dari pinggang ke bawah, ia berusaha menguatkan tubuh bagian atasnya. Setiap pagi, ia meminta Rani membantunya melakukan latihan angkat beban ringan dengan botol air mineral. Untuk apa semua ini, Yah? Tanya Rani penasaran. Ayah tersenyum samar. Untuk memastikan aku masih punya kekuatan ketika saatnya tiba. Rani semakin bingung, tapi ia tetap mendukung. Dalam hatinya, ia berharap rencana ayah bukan sesuatu yang berbahaya.
Ayah juga meminta Rani membeli beberapa hal. Kamera kecil, tripod, dan mikrofon. Semua itu ia minta disiapkan di ruang tamu. Yah, ini seperti peralatan untuk merekam sesuatu, ujar Rani. Ayah hanya mengangguk. Benar, kita akan merekam kebenaran. Suatu malam, Rani tak tahan lagi. Ia duduk di samping ayah yang sedang menatap jendela. Yah, bolehkah aku bertanya jujur? Apa sebenarnya tujuan ayah? Ayah terdiam lama sebelum menjawab. Rani, selama ini aku diam karena aku tidak ingin keluarga kita hancur. Aku pikir, dengan bersabar, Andi dan ibunya akan sadar sendiri. Tapi ternyata aku salah. Mereka semakin jauh, semakin lupa arti keluarga. Suara ayah bergetar, tapi matanya tajam. Aku ingin memberi mereka pelajaran. Bukan dengan marah, tapi dengan cara yang akan mereka ingat seumur hidup. Rani tercekat. Ia bisa merasakan ketegasan itu. Tapi ya, bagaimana kalau mereka marah? Ayah menoleh, tersenyum pahit. Biar saja. Lebih baik mereka marah, daripada terus menginjak harga diri seorang ayah. Di sela semua persiapan, ayah tetap berdoa. Tuhan, berilah aku kekuatan. Aku tidak ingin balas dendam. Aku hanya ingin anakku sadar, sebelum semuanya terlambat. Rani yang mendengar doa itu ikut menangis diam-diam. Ia semakin yakin bahwa ayah bukan hanya sedang merencanakan pesta, tapi sebuah pertunjukan kebenaran yang akan mengguncang semua orang. Liburan Andi dan Bu Ratna akhirnya selesai. Mereka kembali ke kota dengan wajah penuh kepuasan. Bu, ini liburan terbaik dalam hidupku, kata Andi saat di bandara. Bu Ratna tersenyum puas. Iya, Nak, kita pantas mendapatkannya. Jangan pikirkan ayahmu. Dia punya Rani, biar dia yang urus. Mereka tidak tahu, setibanya di rumah, undangan ayah sudah menunggu. Beberapa hari setelah kepulangan, Andi menemukan amplop di atas meja ruang tamu. Ia membukanya, lalu membaca keras-keras. Dengan hormat, saya mengundang seluruh keluarga besar untuk hadir dalam perayaan ulang tahun saya yang ke-68, yang akan dilaksanakan di rumah pada hari Minggu, pukul 7 malam. Acara ini akan menjadi momen penting yang akan mengubah segalanya. Kehadiran Anda sangat diharapkan. Ayah. Andi mengernyit. Apa-apaan ini? Ulang tahun lagi? Kan sudah lewat. Bu Ratna merebut kertas itu. Ia membaca, lalu wajahnya menegang. Momen penting yang akan mengubah segalanya? Apa maksudnya? Andi menghela napas, kesal. Ah, mungkin hanya drama dari orang tua kesepian. Tapi di dalam hatinya, ada sedikit rasa gelisah yang ia coba abaikan. Sementara itu, di kamar, ayah menutup buku catatannya. Senyumnya samar, tapi penuh keyakinan. Ya, semua sudah siap. Pertunjukan sebentar lagi dimulai. Rani berdiri di sampingnya, hatinya berdebar keras. Ia tahu, minggu depan akan menjadi malam yang tak terlupakan bagi seluruh keluarga. Di depan keluarga besar, seorang ayah yang lumpuh menyingkap aib anak dan istrinya sendiri. Apa yang akan terjadi ketika semua mata tertuju pada mereka? Inilah malam yang membuat seorang suami dan ibunya menunduk malu. Hari Minggu pun tiba. Rumah sederhana itu berubah menjadi ramai. Lampu-lampu dipasang di halaman, meja panjang dipenuhi makanan. Nasi tumpeng, sate ayam, rendang, kue, hingga minuman segar. Keluarga besar berdatangan satu persatu. Ada paman, bibi, sepupu, dan keponakan. Semua mengenakan pakaian rapi. Wah, sudah lama kita nggak kumpul begini, kata seorang paman sambil tersenyum. Benar. Acaranya apa ya? Katanya penting sekali. Rani sibuk menyambut tamu dengan ramah. Sementara ayah duduk di kursi rodanya di ruang tamu, mengenakan batik rapi. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang berbeda.
Sekitar pukul 7 malam, Andi dan Bu Ratna akhirnya datang. Wajah mereka tampak kurang senang, seolah-olah undangan itu hanyalah beban. Andi berbisik kesal pada ibunya. Bu, ini pasti cuma acara ulang tahun biasa. Kenapa harus repot-repot datang? Bu Ratna mendengus. Kita datang saja sebentar, lalu pulang. Tidak usah berlama-lama. Namun begitu masuk rumah, mereka dikejutkan oleh banyaknya tamu yang sudah hadir. Semua orang tersenyum menyambut mereka. Wah, Andi, Bu Ratna, akhirnya datang juga. Sapa salah satu paman. Lengkap sudah keluarga besar kita malam ini. Andi hanya tersenyum kaku. Ia menatap ayah yang duduk di kursi roda. Ayah membalas dengan senyum tenang. Acara dimulai dengan doa singkat. Lilin di atas kue ulang tahun dinyalakan, dan semua orang menyanyikan lagu ulang tahun bersama-sama. Ayah menutup mata, berdoa dalam diam. Setelah itu, ia meniup lilin dengan bantuan Rani. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Selamat ulang tahun, Yah! Teriak beberapa keponakan kecil dengan riang. Ayah tersenyum hangat, lalu berkata lantang. Terima kasih semua sudah datang. Malam ini bukan hanya tentang ulang tahun saya. Malam ini tentang keluarga kita, tentang kebenaran yang harus kita dengar bersama-sama. Suasana mendadak hening. Semua orang menatap ayah dengan penasaran. Ayah memberi isyarat pada Rani. Gadis itu pun menyalakan kamera kecil yang sudah dipasang di tripod. Mikrofon dihidupkan. Semua suara di ruangan kini terekam. Andi, Ratna, suara ayah terdengar tegas, membuat Andi dan ibunya tersentak. Aku ingin kalian duduk di sini, di depan semua orang. Semua mata tertuju pada mereka. Andi merasa wajahnya panas. Yah, ini apa maksudnya? Kenapa harus dilihat semua orang? Ayah menatapnya lurus. Karena keluarga adalah saksi terbaik. Malam ini, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Ayah menarik napas panjang, lalu mulai bicara dengan suara bergetar. 5 tahun lalu, aku mengalami kecelakaan. Kaki ini lumpuh. Sejak saat itu, aku tidak lagi bisa berjalan, tidak lagi bisa bekerja. Tapi aku tetap punya hati, tetap punya cinta untuk keluarga. Matanya berkaca-kaca. Tapi apa yang aku dapatkan? Di hari ulang tahunku yang lalu, aku duduk sendirian. Lilin padam sendiri, makanan dingin, dan hanya ada Rani yang menemani. Sementara kalian, anak dan istri yang seharusnya paling dekat denganku, pergi bersenang-senang di Bali. Suasana ruangan hening. Semua orang saling pandang dengan wajah terkejut. Ayah melanjutkan. Tidak hanya itu. Saat aku menatap layar video call, aku mendengar anakku sendiri berkata, "Selamat bersenang-senang dengan yang lumpuh." Dan istriku hanya tertawa, seolah-olah itu hal yang lucu. Air mata mulai menetes di pipi ayah. Itu bukan sekadar kata-kata. Itu luka yang menghancurkan hati seorang ayah. Seisi ruangan terdiam. Beberapa orang menutup mulut dengan tangan, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Ya Tuhan, Andi, apa benar kau berkata begitu pada ayahmu? Tanya seorang paman dengan wajah marah. Andi gelagapan. Itu cuma bercanda. Bu Ratna mencoba membela. Semua orang kadang bisa salah bicara. Tidak perlu diperbesar. Namun ayah mengangkat tangannya. Ini bukan soal salah bicara. Ini soal hati. Hati seorang ayah yang sudah kalian sakiti berkali-kali. Ayah memberi isyarat pada Rani. Dengan suara pelan tapi jelas, Rani bercerita. Benar, Paman, Bibi, malam itu saya melihat sendiri ayah duduk menunggu. Beliau tidak makan, hanya menatap pintu berharap Mas Andi dan Ibu pulang. Ketika video call itu berakhir, ayah hanya tersenyum, tapi setelah itu saya melihat beliau menangis diam-diam. Beberapa orang langsung menitikkan air mata.
Suasana menjadi penuh haru. Andi merasa terpojok. Ia berdiri dengan wajah merah. Semua ini tidak adil. Kenapa harus dibicarakan di depan semua orang? Ayah hanya ingin mempermalukan kami. Bu Ratna ikut berdiri. Benar. Kami juga berhak bahagia. Apa salah kalau sesekali liburan? Kenapa ayah selalu ingin jadi pusat perhatian? Namun kali ini, suara mereka ditenggelamkan oleh teguran keluarga besar. Cukup, Andi, seru seorang paman. Bagaimana bisa kau berkata seperti itu pada ayahmu yang sudah membesarkanmu? Dan Bu Ratna, sebagai istri seharusnya kau setia mendampingi suami, bukan malah meninggalkannya, tambah seorang bibi. Andi dan Bu Ratna terdiam, wajah mereka pucat. Ayah menatap mereka dengan mata yang masih berkaca-kaca, namun suaranya tegas. Aku tidak mengadakan acara ini untuk mempermalukan kalian. Aku hanya ingin kalian sadar, sebelum semuanya terlambat. Hidup tidak selamanya. Aku sudah tua. Aku tidak tahu berapa lama lagi bisa bersama kalian. Apakah kalian ingin mengingatku sebagai beban, atau sebagai ayah yang pernah kalian cintai? Kata-kata itu membuat suasana ruangan semakin berat. Banyak yang mulai terisak. Andi menunduk. Hatinya bergetar. Ia teringat malam itu, saat pesan Rani masuk tapi ia abaikan. Ia teringat wajah ayahnya di video call. Tersenyum meski jelas sedang terluka. Rasa bersalah perlahan merayap masuk. Tapi egonya masih menahan. Ia tidak mau menangis di depan semua orang. Malam itu berakhir dengan suasana yang campur aduk. Ada tangis, ada hening, ada tatapan tajam penuh penilaian terhadap Andi dan Bu Ratna. Ayah menutup acara dengan kalimat singkat namun menusuk. Cinta keluarga adalah hadiah terbesar dalam hidup. Jangan sampai kalian menyesal saat hadiah itu sudah diambil dari kalian. Suasana ruangan seketika membeku. Semua orang sadar, malam itu bukan sekadar ulang tahun. Itu adalah malam pengungkapan yang akan membekas di hati mereka selamanya. Seringkali kita baru sadar arti seseorang ketika dia sudah tiada. Begitulah yang dirasakan seorang anak dan seorang istri yang menyepelekan seorang ayah lumpuh. Setelah acara berakhir, tamu-tamu pulang dengan wajah penuh haru. Beberapa masih menitikkan air mata, beberapa lainnya menepuk bahu ayah dengan penuh hormat. Engkau adalah orang kuat, meski tubuhmu lumpuh. Kami bangga padamu, kata seorang paman sebelum pulang. Rani membereskan piring-piring, sementara ayah dibawa masuk ke kamarnya. Wajah ayah terlihat tenang, seolah-olah beban besar sudah ia lepaskan malam itu. Andi dan Bu Ratna masuk kamar mereka sendiri dengan wajah muram. Mereka merasa malu, terluka, sekaligus marah. Bu, ayah mempermalukan kita di depan semua orang, kata Andi dengan nada tinggi. Bu Ratna menghela napas berat. Aku tahu, tapi entah kenapa, kata-kata ayah tadi terus terngiang di telingaku. Andi terdiam. Ia juga merasakan hal yang sama. Malam itu, Andi tidak bisa tidur. Ia berulang kali teringat kata-kata ayah. Apakah kalian ingin mengingatku sebagai beban? Atau sebagai ayah yang pernah kalian cintai? Bayangan wajah ayah saat berkata itu menghantui pikirannya. Ia menggeliat gelisah, berkeringat dingin, meski AC kamarnya menyala. Akhirnya, ia bangkit dan berjalan ke kamar ayah. Saat pintu dibuka pelan, ia melihat ayah sudah tertidur di kursi rodanya, dengan buku catatan masih tergeletak di pangkuannya. Andi mendekat. Ia membuka catatan itu, lalu membaca beberapa baris terakhir. Anakku, aku hanya ingin kau tahu, meski aku sering terluka olehmu, aku tetap mencintaimu. Aku hanya ingin kau belajar mencintai sebelum kau kehilangan. Air mata Andi jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menutup buku itu dengan tangan gemetar, lalu berlutut di samping kursi roda ayah. Maafkan aku, yah, maafkan aku, bisiknya lirih. Keesokan paginya, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Rani masuk ke kamar ayah untuk membangunkannya.
tapi mendapati sesuatu yang membuat tubuhnya lemas. Ayah duduk di kursi roda dengan wajah tenang, matanya terpejam. Tangannya masih menggenggam buku catatan. Namun kali ini, dadanya tidak lagi bergerak. Ya Allah, Ayah! Rani langsung menjerit. Suasana rumah mendadak panik. Andi dan Bu Ratna berlari masuk. Mereka tertegun melihat tubuh ayah yang sudah kaku, seolah hanya tertidur. Andi gemetar, air matanya langsung tumpah. "Yah, jangan tinggalkan aku belum sempat minta maaf." Bu Ratna pun menangis histeris. "Suamiku, maafkan aku, maafkan aku." Berita kepergian ayah menyebar cepat. Keluarga besar kembali berkumpul. Kali ini bukan untuk pesta, melainkan pemakaman. Di halaman rumah, kursi-kursi disusun, karangan bunga berdatangan, dan doa dipanjatkan. Rani duduk di samping jenazah, matanya bengkak karena terus menangis. Ia merasa kehilangan seorang ayah yang selama ini lebih menyayanginya daripada anak kandungnya sendiri. Andi berdiri di dekat keranda, wajahnya pucat dan sembab. Ia tidak berani menatap siapapun, karena ia tahu semua orang masih mengingat kata-kata kasarnya pada ayah. Saat pemakaman selesai, Andi berdiri di depan makam ayah yang masih basah. Tanah merah menutupi tubuh lelaki yang dulu pernah menggendongnya, mendidiknya, dan mencintainya dengan tulus. Andi berlutut, menggenggam tanah itu dengan tangan gemetar. "Yah, maafkan aku. Seharusnya aku ada di sisimu di hari ulang tahunmu. Seharusnya aku tidak berkata begitu. Aku anak durhaka." Tangisnya pecah, mengguncang tubuhnya. Bu Ratna juga berdiri di samping makam, wajahnya penuh air mata. "Suamiku, maafkan aku. Aku terlalu egois. Aku lupa bahwa kau masih membutuhkan aku. Aku lupa janji pernikahan kita, untuk menemani dalam suka dan duka." Suara isak tangis mereka memenuhi pemakaman. Tapi semua sudah terlambat. Beberapa hari setelah pemakaman, Rani menemukan sebuah surat di dalam catatan ayah. Surat itu ditujukan khusus untuk Andi dan Bu Ratna. Isinya sederhana namun menusuk. "Anakku, istriku, aku memaafkan kalian. Aku tidak ingin membawa luka ini ke alam lain. Hanya satu pesanku, jangan ulangi kesalahan ini pada orang lain. Hargailah waktu bersama, karena waktu tidak akan kembali. Jadilah keluarga yang saling menguatkan, bukan saling meninggalkan." Surat itu dibacakan di hadapan keluarga besar. Semua orang terdiam, air mata mengalir di pipi masing-masing. Andi memeluk surat itu erat-erat, menangis seperti anak kecil. "Yah, kenapa kau masih memaafkan aku? Aku tidak pantas." Sejak saat itu, Andi benar-benar berubah. Ia berhenti bersenang-senang dengan cara egois, mulai mendekatkan diri pada keluarga, dan memperlakukan istrinya Rani dengan lebih baik. Bu Ratna juga berubah. Ia lebih sering berdoa, membantu tetangga, dan berhenti membicarakan keburukan orang lain. Namun mereka tahu, semua perubahan itu lahir dari sebuah penyesalan. Penyesalan yang tidak akan pernah hilang, karena orang yang mereka sakiti sudah pergi untuk selamanya. Cerita ini menjadi buah bibir di keluarga besar mereka. Banyak yang mengambil hikmah. Jangan pernah menyepelekan orang tua. Jangan pernah mengabaikan momen bersama. Karena waktu tidak bisa diputar ulang. Karena penyesalan selalu datang terlambat. Malam itu, Rani duduk di depan kamar ayah yang kini kosong. Ia memeluk foto ayah sambil berbisik. "Terima kasih, Yah. Kau sudah mengajarkan pada kami arti cinta keluarga. Aku berjanji akan menjaga pesanmu." Di luar jendela, bulan bersinar terang, seolah menjadi saksi terakhir cinta seorang ayah yang tak pernah padam, meski tubuhnya kini telah tiada.